wa shaumu ma hukmuhu haram. Dan ada sekarang puasa yang hukumnya adalah haram. Ternyata ada juga puasa yang hukumnya haram. Kalau ada puasa hukumnya sunnah, wajib, makruh, ternyata ada puasa yang hukumnya haram. Mudah-mudahan kita menjauhi ini. Dan ini perlu kita garis bawahi. Apa saja puasa yang haram itu? Sebelum kita memahami apa saja puasa yang haram ini terbagi dua bagian. Ada puasanya haram, tapi puasanya sah. Nah ini ada juga nih, haram puasanya, tapi sah puasanya. Maksudnya berdosa, tapi puasanya sah. Unik kan? Atau yang kedua apa? Haram puasanya dan kada sah. Haram puasanya dan kada sah. Satu puasanya sah, tapi haram. Yang keduanya puasanya kada sah dan puasanya haram. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud puasa haram tapi sah? Hukum puasanya haram tapi sah puasanya. Apa? Yaitu puasa seorang istri, shaumuz zaujah biduni idzni zaujiha. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Nang bini ini kada pada puasa lawan laki, maka haram puasanya. Haram puasa tapi sah. Pegerang kasusnya nih. Artinya bibinian ini puasa ya, tapi daripada lakinya puasanya puasa sunnah. Amun puasa wajib kada perlu berizin lagi sebujurnya. Misalnya puasa Ramadan, kada perlu berizin puasa Ramadan kepada sang suami, kada perlu berizin. Kenapa? Karena memang puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Karena hukumnya wajib, kada perlu izin sama suami. Ini maksudnya kayak puasa Senin, Kamis, atau kita puasa hari putih semalam, puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, hendak puasa nang bini tapi kada pada lawan laki. Maka hukumnya haram dan puasanya sah. Walaupun haram, tegawinya lalu inya sampai berbuka puasa, haram hukumnya tapi sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Haramun ma'adamis sahah. Nah, bagian yang kedua yang terbanyak nih. Hukumnya haram tapi tidak sah. Nah, berbeda di depan tadi. Kalau depan itu hukumnya haram tapi sah. Atau mungkin seperti ini. Seperti seorang hamba sahaya tanpa si izin majikan. Tapi kada ada lagi pang itu. Itu nomor satu tadi. Istri tanpa izin suami haram tapi sah. Hamba sahaya tanpa izin majikannya puasanya sah tapi haram hukumnya. Yang kedua ini puasanya haram dan kada sah. Wah, ini jangan sampai tegawe ini sudahnya haram berdosa kada sah pulang. Iya. Pertama contohnya shaumu yaumi Idul Fitri. Puasa hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Pas hari raya Idul Fitri, inya puasa. Hukum puasa hari raya Idul Fitri ini hukumnya haram dan kada sah. Imunnya sudah tahu kalau itu hari raya Idul Fitri, buka puasa. Kapan itu? Hari pertama bulan Syawal. Hari pertama bulan Syawal. Wa shaumu yaumi Idul Adha, dan puasa hari raya Idul Adha, sama-sama hari raya. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kalau Idul Adha-nya tambahin lagi kena. Sama kada boleh juga. Tanggal Idul Adha kan tanggal 10 Dzulhijjah. 11, 12, 13 hari tasyrik itu kada boleh puasa. Nah, kalau kada perlu bertakun lagi dalilnya apa, ini sudah lumrah kita tahu seberataan ya, bahwa kalau hari raya itu hari raya haji ya, kemudian tanggal 11, 12, 13 bagi jamaah haji masih mabit di Mina dan melontar Jumarat di Mina. Ini kalau yang kada haji kada boleh puasa sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan yang ketiga, yang shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Nah, ini kita kan udah berada di bulan Sya'ban nih. Jadi sebenarnya materi ini memang kebetulan pas lah. Jadi kita bahas, alhamdulillah dari pertemuan yang lalu ketika masih melaksanakan majlis ta'lim di Langgar Nurul Ibtida. Di Langgar Nahdlatul Nisaya, mohon maaf. Nah, pada pertemuan yang lalu kita mulai bab puasa hari ini, dan insya Allah ini akan sampai bulan Ramadan, masya Allah, dan benar-benar kita akan memahami puasa dalam fikihnya yang sangat
sering kita ulang setiap tahun. Tetapi perlu kita kaji lagi, kita ulang lagi mutalaah kitab ini juga, ya supaya apa? Supaya jangan sampai kita tak salah dalam berpuasa. Ya, ini mumpung masih persis di bulan Sya'ban, puasa pertengahan akhir, nisfil akhir, jadi bagian pertengahan kedua, imbah nisfu Sya'ban. Nah, itu hukumnya, ya, di sini hukumnya haram dan tidak sah. Nanti akan kita bahas bagaimana yang sebenarnya yang salah itu bagaimana. Ya. Tapi di sini intinya tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban itu hukumnya haram dan puasanya tidak sah. Ingat, jangan puasa di atas itu. Nah, kemudian ya di atas setengah berarti 16 lah, 16, 17, 18 itu jangan puasa. Syak ya. Lain lagi kalau puasa syak ada. Jadi kalau puasa syak itu juga termasuk haram dan tidak sah. Kayak apa ngaran puasa syak itu? Ya, yaitu puasanya orang di hari ke-30 di bulan Sya'ban. Kan bulan Hijriah itu bisa 29, bisa 30. Ya kalau amun 29 itu masih bisa puasa. Tapi kalau 30 itu mungkin ada kemungkinan tanggal 30 itu adalah masuk bulan Ramadan. Jadi hari yang diragukan. Jadi karena hari yang diragukan itu, ya, karena hari yang diragukan itu, maka berarti puasa di bulan Sya'ban, di akhir di bulan Sya'ban ini, ya, akhir bulan Sya'ban tanggal 30, maka hukumnya haram dan tidak sah. Kecuali memang tidak ada informasi bahwa tidak terlihat hilal, ya. Wa huwa yaumul 30 min Sya'ban idza tahaddasa an-nas bi hilal. Apabila ada kelihatan hilal, amunnya kelihatan hilal, maka tentulah itu pasti masuk bulan Ramadan. Au syahida man la tuqbalu syahadatu bi hilal, atau ada yang menyaksikannya tapi orang itu kada terima kesaksiannya. Siapa itu? Adalah seorang wanita atau seorang anak. Jadi kalau misalnya hilal, ada melihat hilal, bukti hilal, ada yang kelihatan hilal akhir bulan Sya'ban. Itu ternyata hilal, berarti besok Ramadan. Nah, ya, tanggal 29 udah orang melihat hilal. Karena 29 intinya penglihatan hilal itu untuk melihat hilal. Jadi kalau kita melihat hilal tersebut, ya, ketika melihat hilal ada informasi orang melihat hilal, dilihat dulu yang melihat hilalnya siapa, ya kan? Kalaunya anak-anak atau perempuan wanita itu tidak diterima kesaksiannya melihat hilal. Nah, beda kalau jual beli, kalau hutang piutang itu boleh bibinian jadi saksi. Ya, boleh bibinian jadi saksi. Kayak apa bolehnya? Kayak ini kan, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Itu ayat yang terpanjang dalam surah Baqarah. Dan bersaksilah dan carilah dua saksi, ya, min rijalikum, lalakian, dua saksi lalakian. Fa illam yakuna rajulain, apabila kadakawa dua laki-laki, farajulun wa mra'atan. Ini kalau jual beli hutang piutang. Kalau kadakawa dua lalakian, ya, hutang piutang nih atau jual beli, maka satu lakian dua perempuan. Boleh dua perempuan, tapi dalam jual beli. Artinya dua perempuan ini bagaimana maksudnya nih? Dua perempuan. Fatadilla ihdahuma antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau ada salah gitu ayatnya, ya. Kalau seandainya satu, kalau dua bebinian jadi saksi, kalau seandainya satu ini salah bersaksi, ya, maka yang satunya mengingatkan. Satu salah bersaksi, satunya mengingatkan. Maka kalau ada satu yang mengingatkan, insya Allah aman. Jadi memang dalam Islam itu bibinian kadang-kadang lalakian dalam saksi. Dan ini memang sudah syariat, ya, walaupun ada berbagai ahli tafsir seperti dari tafsir klasik, tafsir kontemporer, ada berbagai macam tafsiran para ulama, terserah bagaimana yang diambil. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau zaman sekarang perempuan pun ada boleh bersaksi. Nah, ini kan pendapat yang baru. Ya, tapi paling tidak, ya, kalaunya pendapat yang lama dari dahulu, ya, dari ayat Al-Qur'an jelaskan, ya, bahwasanya ya sudah laki-laki dua orang, kalau ada laki-laki sekung binian
binian berdua, itu saja. Tanpa ada tafsir-tafsiran lain. Tetapi intinya sekadar wawasan kita, ulama sekarang mengatakan ada yang menafsirkan kenapalah bibinian kada boleh bersaksi. Lalu ditafsirkan apa? Ulama karena bibinian ada laharan nuqsanu akliha. Jadi berpikirnya lebih tinggi lelakian berpikirnya. Kenapa? Kadang-kadang bibinian lebih emosi. Atau kalau dalam masalah dagang bibinian harus berdua, lakian seikung, karena cerdasnya perempuan beda dengan cerdas laki-laki dalam bisnis, dalam tijarah. Tapi ini tidak bisa juga kita patok seperti itu, karena sekarang itu berapa banyak juga perempuan yang jadi businesswoman, jadi pembisnis, jadi orang yang hebat berdagang, banyak bibinian, yang sugi-sugi banyak bibinian. Bahkan zaman dahulu kan Siti Khadijah pun kaya, ya kan? Nah, tapi itulah tadi, karena macam-macam tafsir. Secara umum dikatakan demikian, bahwa kadang bibinian akalnya kada sama lawan lelakian. Terlepas daripada semua itu, tapi yang jelas hukumnya kalau bibinian bersaksi ataupun bersaksi melihat hilal, ini kada diterima kesaksiannya, ya. Kada diterima kesaksiannya. Terus kayak apa, Pang? Kalau orang puasa, ternyata puasa pada hari yang syak. Hari syak itu apa tadi? Yang diragukan apa tadi? Yaitu hari syak tadi hari apa? Yang hari ke-30 lah bulan Sya'ban. Hari syak, hari yang diragukan, boleh kada puasa, boleh kada. Itu syak karena ragu, boleh kada puasa, boleh kada, boleh kada. Nah, bingung. Nah, maka ya itu hindari saja. Tapi ada pulang aturannya, ada aturan fikihnya kayak apa? Mata yajuzu shaumu yaumi syakki aw nisfil akhir min Sya'ban. Ada permasalahan kapan ya diperbolehkannya puasa pada hari syak, hari yang diragukan pada ya pertengahan bulan Sya'ban sampai akhir. Ya. Jadi ada kategori yang bolehnya lah, ada pengecualiannya. Kalau ada yang mengadakan haram puasa dari 30. Kalau itu jelas bulan Ramadan, ada saksi melihat hilal segala macam. Nah, ketika 30 itu syak ragu, ya, ragu itu artinya kan belum ada bulannya, belum ada kelihatan. Kalau ada kelihatannya kada lagi syak, kada lagi ragu. Sudah ada zonnya, sudah. Zonnya ada sangkaan kuatnya, itu masuk hari atau bulan Ramadan. Kalau udah masuk bulan Ramadan, ya, jelas masuk bulan Ramadan berarti puasa. Ya, berarti puasa. Ya, pada tanggal 29 lihat hilalnya. Jadi ini keraguannya letaknya di mana? Keraguannya letaknya kada tahu isuk puasa kah kada. Ya, hari ini 30 kah 1 Ramadan enggak? Kalau yang 30 berarti 29 aja bulan Sya'bannya. Oke, kita kembalikan lagi lah. Baik itu puasa di pertengahan bulan Sya'ban diperbolehkan. Nah, diperbolehkan apabila apa? Apabila puasanya puasa wajib. Kayak apa puasa wajib itu? Seperti kaqadha'in au kafaratin au nadrin. Nah, nang boleh itu puasa wajib seperti mengqadha puasa tahun tadi. Misalnya sisa sabuting lagi. Supaya belum masuk Ramadan puasanya boleh itu karena puasa hukumnya wajib. Nang wajib apa? Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, puasa nadar. Nah, ini nang wajib ini di antara yang wajib. Maka yang wajib ini boleh puasa pada hari ke-30. Nang kada boleh itu puasa sunat, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Tapi ternyata ya di hari ke-30. Nah, maka ini jadi hari syak. Nah, haram hukumnya kecuali kalau puasa wajib. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun. Nah, sunnatun mu'tadatun au wirdun. Nah, boleh juga puasa hari syak itu. Ya, syak itu masih ragu, ada tahu, ada keterangan. Besok apa nih? Tanggal 29. Nah, ada keterangan tanggal 29 tuh, tanggal 30 bahwa tanggal 30 itu adalah 1 Ramadan. Tidak ada keterangan. Maka ketika tidak ada keterangan seperti itu, ya, berarti orang tersebut di hari syak ragu. Apabila, poin kedua ini, apabila dia puasa yang sering dikerjakannya. Mu'tadah. Jadi sudah sunat, puasa sunat yang sering diulang-ulangnya. Sebutkan saja puasa Senin, puasa Kamis. Ya Allah,
kebetulan Senin atau Kamis ini berada di tanggal 30 bulan Sya'ban. Sementara tanggal 30 bulan Sya'bannya adalah hari Syak. Apabila berkenan tentang itu, ya, apabila berkenan tentang itu, maka puasanya boleh. Arti boleh berarti kada masuk haram lagi hukumnya. Ya, berarti kada haram lagi hukumnya. Nah, dua sudah yang diperbolehkan. Ketiga yang membolehkan apabila masuk ke pertengahan kedua. Pertengahan kedua, ya, bulan Sya'ban boleh. Misalnya minimal puasa tanggal 15. Nah, biasanya tagawi orang kita, yaitu puasa nisfu Sya'ban. Bila inya puasa tanggal 15, ya, fayajuzu lahu ayyasuma yaumal ladzi ba'dahu yauma 16. Apabila puasa tanggal 15, maka bolehnya puasa tanggal 16. Terus, wa idza sama yaumas 16, apabila dia puasa hari ke-16, jazalahu shaumu yaumis 17, bolehnya puasa hari ke-17 sampai akhir bulan, sampai ke-30 bolehnya puasa. Karena dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Makanya kan pernah Nabi itu dikatakan para sahabat, biar para sahabat kada suah melihat Nabi itu banyak puasa selain di bulan, ya, selain bulan Ramadan, kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, jadi bulan Sya'ban ini kita dianjurkan banyak puasa. Tapi anak puasa tadi 15, 16, 17, nah itu bersambung sampai ke akhir, ya. Fa idza aftara yauman wahidan, amunnya buka puasa sehari aja. Nah, sehari aja buka puasa, hari kada puasa. Misalnya 15 puasa, ya, kalau maka boleh puasa ke 16. 16 puasa, maka boleh puasa ke 17. 17 puasa boleh ke 18. Ketika tanggal 19 inya kada puasa, kada bolehnya puasa tanggal 20 sampai hari Syak tanggal 30 itu kada boleh, dan hukumnya termasuk hukum yang haram tadi. Nah, begitulah apa yang disampaikan oleh musannif kita, mu'alif kita dalam kitab kita Taqriratus Sadidah ini. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat, ya, untuk kesabaratan, bekal kita sampai kita bulan puasa kelak. Masya Allah, dihindari dulu puasa di hari pertengahan akhir di bulan Sya'ban ini. Ini rumusnya nyatakan tadi, rumusnya nyatakan ulun beri ringkasannya, ya. Nang kada boleh tadi dan kada sah hukumnya puasa Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, ya. Puasa nisfu Sya'ban. Nah, puasa setelah nisfu Sya'ban aja gini. Puasa setelah nisfu Sya'ban yaitu 16, 17, 18 itu haram hukumnya. Kecuali tadi kalau puasanya qadaan, ya, mengqada nang wajib, puasa kafarat sumpah, kafarat janji, ya, kafarat yamin, atau nadar karena benadar, atau sudah sunnah, sudah biasa Senin Kamis, kebetulan tanggal 30, ya itu boleh. Kebetulan Senin Kamisnya di tanggal 17, Kamisnya mungkin tanggal 20, boleh. Ya, boleh itu. Atau, ya, sudah puasa di tanggal 15, tinggal 15 puasa, 16, 17, 18 itu boleh puasa. Nah, yalah. Ini untuk hari Syak ini ada penjelasan panjang. Hari yang diragukan puasa agak panjang pembahasannya. Nah, ini hendak kita bahas lagi, ya, untuk syarat sah puasa. Ini sudah hampir mengaji sudah untuk sholat isya. Jadi insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nanti insyaallah kita akan sambung lagi, mudah-mudahan umur panjang dan kita berniat dan sangat sedih sekali, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan taklim ini di Langgar Nahdlatul Nisaiyah. Insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Syarat sah puasa. Yang akan datang syarat sah puasa. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah, ya, mengembalikan keadaan kita seperti sedia kala, normal kembali, di mana kita bisa berjabat tangan, di mana kita bisa mudah berkumpul-kumpul, tidak ada syak, keraguan, tidak ada kekhawatiran ketika bertemu satu sama lain, ya. Niatnya bukan kita tidak ingin sholat berjamaah, tidak ingin sholat berjamaah Jumat, bukan seperti itu. Kita pun tidak ingin seperti itu. Tetapi niat kita adalah tidak ingin
menularkan jikalau ternyata virus itu ada pada diri kita dan tidak ingin ditulari oleh orang lain. Jadi untuk memberantasnya itu pun kita punya kebaikan, yaitu apa? Memutus mata rantai wabah ini. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati ini dengan baik, dengan menjaga kebersamaan, sama-sama kita memerangi wabah ini.